Eh, soal terakhir ya. Ini persamaan garis singgung. Kalau tadi nomor 4 itu sejajar, sekarang yang tegak lurus. Oke, kita kerjakan. Sebenarnya prosedurnya hampir sama, hanya berbeda di nilai gradiennya saja. Oke, ini adalah persamaan lingkarannya ya. Kalau di persamaan lingkaran yang di atas ini sudah jadi ya, tidak perlu diubah lagi. Ini di sini, ini kalian harus cari dulu pusat dan jari-jarinya, karena itu yang kalian perlukan nanti ya. Jadi ini harus dicari dulu pusat dan jari-jarinya. Ini persamaan lingkarannya. Oke ya, saya akan ubah ini. Kita kumpulkan dulu yang hurufnya sejenis, X dengan X, nanti yang Y dengan Y yang tidak ada variabel kita suruh pergi. Ini 15 tadi di sana positif, berarti di sini ya nyebrang sama dengan ya sudah beda ceritanya ya, sudah harus ganti nasib. Oke, sekarang kita buat dia jadi faktorisasi bentuk kuadrat. Kita buat dia jadi bentuk faktorisasi kuadrat. Oke, saya copy dulu ini. Ya, tambah. Kita gunakan yang tadi lagi. Ini saya copy dari atas ini saja ya. Nanti kita sesuaikan saja angkanya, karena tekniknya sebenarnya sama. Hanya saja ya nanti angkanya yang menyesuaikan ya. Saya paste saja di sini dan di sini. Nanti di sini juga ya, kita paste dulu saja. Nanti angkanya kita atur. Oke. Itu 4, berarti ya di sini juga kita ubah pakai 4. Terus ini 8 ya, sudah saya ganti juga pakai 8. Ini juga nanti harus mengalami perubahan yang sama. Di sini 4, di sini 8. Oke, itu dulu langkah awalnya ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, ini saya copy saja. Oke, ini kalau sudah seperti ini ya, kita tinggal sederhanakan saja. Ini juga ya, yang sebelah sini ya saya sederhanakan lagi. Oke, ini berarti kita tulis sebagai ini ya, X. Ini karena tandanya kurang 4 bagi 2, 2, berarti X kurang 2 kuadrat. Sekarang Y nya juga seperti itu. Ini Y juga harus kita sederhanakan, berarti di sini jadinya Y kurang, karena di sini tandanya kurang. 8 bagi 2 itu hasilnya 4. Y kurang 4 kuadrat. Oke, ini kita hitung ya. 4 bagi 2 hasilnya 2. Ini hasilnya 2. 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Ya, 4 kuadrat. Oke, kita lanjutkan lagi perhitungannya. Nah, yang di situ biarkan saja, ini yang harus kita ubah. 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. 4 pangkat 2 bukan 8 ya, tetapi 16. Kita sederhanakan lagi. Ya, negatif 15 tambah 16 aja sudah positif 1. 1 tambah 4 berarti sini 5. Oke, sama dengan 5. Ini adalah persamaan lingkarannya ya, setelah kita ubah sebagai bentuk jumlah faktor kuadratnya seperti ini ya.
Oke, sekarang kita cari gradien ya. Mencari M1. Karena di sini ada garis yang disebutkan, berarti kita cari gradiennya masing-masing. Kita cari dulu M1. M1-nya mencari M1 dari garis itu ya yang kita punya. Ini saya copy saja dari atas. Garisnya ini X tambah 2Y sama dengan 6. Oke, tidak ada sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, saya turunkan saja sekalian biar luas tempatnya. Nah, mencari gradien itu, kalau yang tadi di atas itu kita pindahkan semua ya. Ini juga sama seperti itu, berarti saya tulis saja ini. Persamaan ini saya paste dulu. Setelah itu, nah kita perlunya Y, berarti 2Y sama dengan yang tidak ada Y suruh pergi semua, negatif. X tambah 6. Kenapa tambah ya? Karena 6-nya dari tadi sudah di situ. Nah, kita perlunya Y, bukan 2Y. Makanya supaya supaya hilang ya, kita bagi 2 atau kali setengah sebenarnya seperti itu. Berarti sini Y sama dengan setengahnya saya carikan di sini ya. Ini saya copy saja nih. Di situ ya, jadi kalau dilihat di sana itu di depan X itu tidak kelihatan ada angka ya. Ingat, kalau tidak ada kelihatan angka bukan 0 ya, tetapi dia itu 1. Nah, dan ini juga harus adil istilahnya. Kalau dia di seberang sana dibagi 2 atau kalikan setengah ya, di sini juga harus ikut kali setengah. Jadi 6-nya juga ikut kali setengah. Sehingga di sini ini saya warnai hitam saja, ini jadinya 6/2. Kok bisa ya? Biar sama. Oke, saya merahin aja dah biar kelihatan. Nah, jadi sama-sama dibagi setengah. Oke, kita sederhanakan sekali lagi karena masih ada yang bisa disederhanakan ya. Ya sebenarnya sih tidak diperlukan juga, tapi tidak masalah. Ini 3. Nah, kita sudah sampai di sini, sehingga nanti kita akan dapatkan nilai dari M1. Sehingga nilai M1 sama dengan ini. Koefisien X-nya ini adalah nilai gradiennya M1. Oke. Nah, yang kita perlukan bukan M1, kita butuhnya M2. Ya, kalau tegak lurus agak sedikit panjang caranya. Mencari nilai M2 ya. Kalau tadi sejajar kan M2 ya sama langsung. Nah, karena tegak lurus, mencari nilai M2 ya, saya copy saja nilai M2. Mencari nilai M2. Oke, saya kasih enter dulu ya. Nah, karena PGS tegak lurus, berarti akibatnya kita gunakan aturan yang tadi sudah ada di atas. Nah, ini dia. Kalau dia tegak lurus, berarti M1 kali M2 negatif 1 atau M2. Nah, saya pakai saja begini.
M2 sama dengan negatif 1 per M1. Saya copy. Ya, habis itu saya paste di sini. Oke. Ya, saya paste lagi sekali. M2 sama dengan, ini saya enter saja ya, biar. Nah, ini saya isi panah dulu. Ya, saya langsung substitusi saja berapa nilai M1-nya. M1-nya nilainya ini negatif setengah, berarti saya masukkan nilainya. Nah, ini kalian harus belajar ngitung yang benar ini. Saya hitamkan saja warnanya. Oke, masih lanjut ya, kita nyari M2 ini. Ini negatif, bagi negatif berarti sudah pasti hasilnya adalah positif ya. Ini hasilnya pasti positif. 1 bagi setengah, ini betul-betul kalian harus kuasai betul pembagian pecahan ya. 1 bagi setengah, kalau 1 bagi setengah itu berarti akan jadi perkalian. Kemudian ini penyebutnya yang ada di bawah, yang di bawah itu akan dibalik, jadinya 2 per 1. Ini kaidah dasar ini banyak diantara siswa yang masih juga tetap bingung ya. Oke, kita hitung biasa. Berarti nilai dari M2 ya 1 kali 2 ya hasilnya 2. 2 bagi 1 ya nilainya ya 2 juga. Oke, berarti ini nilai M2 nya adalah sama dengan 2. Ini yang akan kita gunakan, sehingga sekarang persamaan garis singgungnya kita akan cari nilai PGS nya. Berapa nilainya? Ya 2 ini. Ini hurufnya masih terlalu besar ya, saya pakai 12 dulu. Oke, ini yang akan kita lakukan. Ini saya kasih merah biar jelas. Ini merah ya, ini juga merah sajalah biar kompak, karena ini angka rentan ini. Oke, berarti di sini saya pakai 2. Oke, ini rumusnya ya. Y kurang B MX min A itu biasa. Saya lanjutkan lagi, berarti kasih panah dulu, arrow. Oke, saya copy dulu. Y kurang B tadi kita dapat di sini. Oke, Y kurang B berarti di situ Y kurang 4 ya. Ini persamaannya ya, Y kurang 4. Y kurang 4 sama dengan MM nya kita pakai 2. Oke, saya tebalkan saja. X kurang A, ini X kurang A ini X min 2, berarti ini langsung ganti saja pakai 2. R ingat yang kalian dapat di atas ini adalah akar R, yaitu R kuadrat ya, berarti di sini harusnya R nya dikasih akar, berarti ini akar 5. 1 tambah M kuadrat, M nya tadi 2 ya, udah 2 kuadrat. Nah, ini adalah angka-angkanya, karena sudah substitusi. Sekarang kita lanjutkan lagi proses perhitungannya. Nah, 2 ya. Oke. Nah, ini kalau mengalihkan berarti semua yang ada di kurung harus kebagian ya, tidak perlu saya ulang-ulang berkali-kali. Kalikan saja, berarti 2 kali X 2X, karena di sini tandanya kurang berarti habis itu juga kurang. 2 kali 2 4. Nah, ini saya hitung saja, berarti ini 1 tambah 2 pangkat 2 itu 4.
Oke, saya copy lagi yang baris ini. Ini yang ditanya salah satu persamaan ya, berarti agak lama juga prosesnya. Oke, 1 tambah 4 itu 5. Nah, kita lihat opsinya ya, seperti apa model opsinya. Oh, ternyata dia kumpul semua di satu ruas dan X-nya di depan. Oke. Nah, ini saya sederhanakan saja. Kita sederhanakan bentuk ini ya. Ini akar 5 ketemu akar 5. Saudara kembar berarti hilangkan tanda akarnya 5. Supaya tidak terlalu banyak angka, ini saya pindahkan saja ya, negatif 4 ini pindah ke seberang sana. Oke. Ingat, ini pindahkan, taruh dia sebelumnya plus minus. Kalau tadinya negatif berarti sekarang jadi plus 4 ya. Saya simpan di sini. Sederhanakan sekali lagi. Oke, sekali lagi disederhanakan, berarti negatif 4 tambah 4 ya habis. Berarti ini yang tersisa tinggal Y sama dengan 2X plus minus 5. Karena yang ditanya salah satunya, berarti kita lanjutkan lagi langkahnya ya. Seperti soal nomor 4 tadi, kita cari keduanya. Kita analisis ke semua kemungkinan. Oke, kemungkinan yang pertama ya, kemungkinan yang pertama ini ya, saya copy saja. Nah, kita pakai yang positif dulu, berarti ini kemungkinan pertama. Ini kalau saya lanjutkan berarti, nah ini opsinya X nya yang ditaruh di depan ya, berarti oke lah, saya suruh pindah saja semua ke sana. Berarti ini 2X kurang Y, ingat Y nya nyebrang ya, plus 5 sama dengan 0 ya. Ini opsinya semua seperti itu, habis, tidak ada yang tersisa, 0 di sana. Ini perubahannya ya, jadi Y nya yang pindah, 5 nya tetap di sana sehingga dia positif. Dan ternyata ini sudah ada di opsi sebenarnya. Ini adalah jawabannya 2X kurang Y plus 5 B ya. Kalau sudah ada oke. Kalau belum ada bagaimana ya, berarti kalian harus lanjutkan. Kemungkinan pertama tadi yang positif, berarti kemungkinan kedua sekarang kita pakai yang negatif, berarti 2X min 5 ya, kita pindahkan saja. Nah, Y nya pindah ya, oke, negatif. Ini 5 nya lihat jadi negatif 5. Ini kemungkinan yang kedua. Nah, kita tinggal lihat opsinya yang mana yang ada. Ternyata yang ada itu adalah yang B. Berarti saya tinggal copy ini di copy, setelah itu di paste di bawah sini ya. Jawabannya adalah B ya, benar ya B ya. Oke, jawabannya memang B. Oke, ini adalah yang soal nomor 5 ya, mencari persamaan garis singgung yang tegak lurus garis lain. Jadi sejajar sudah, tegak lurus sudah, berarti contoh soalnya sudah. Silahkan kalian pahami video ini baik-baik dan coba untuk mengerjakan soal simulasi ulangan harian.